Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca dan mengkaji risalah yang ditulis oleh Syekh Dr. Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai kita pada pembahasan tentang masalah syarat sahnya sholatnya seorang wanita. Yani pembahasan kita ini berkaitan tentang masalah perkara-perkara yang merupakan syarat, sehingga ketika syarat ini ada maka sholatnya seorang wanita pun juga menjadi sah. Kalau syarat ini tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Karena para ulama ketika memberikan definisi syarat, mereka mengatakan ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud walal adam. Jadi yang namanya syarat itu adalah sesuatu yang ketidakadaannya menjadikan hal yang dipersyaratkan itu juga tidak ada, dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan sesuatu yang dipersyaratkan, atau tidak ketidakadaannya. Jadi syarat ketika tidak ada, maka hal yang merupakan perkara yang dipersyaratkan maka itu juga tidak ada. Tetapi ketika itu ada, maka tidak serta-merta bahwa yang dipersyaratkan itu ada atau tidak ada. Nah, jamaah sekalian, apa aja syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wanita sehingga sholatnya dikatakan sah? Kata beliau, al-awwal awalan al-ilmu biduhulil waqti.
pengetahuan berkenaan tentang masuknya waktu. Jadi seorang wanita dia harus tahu bahwasanya dia sholat ketika sudah masuk waktu. Karena kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Allah Subhanahu wa taala ini sudah mewajibkan sholat bagi orang-orang mukmin pada waktu yang Allah telah tentukan. Dan kita sudah melewati hadis di mana di situ yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan batas, yakni awal dan batas akhirnya sholat. Jadi ada batas awalnya, ada batas akhirnya. Maka ketika seorang muslimah sholat sebelum masuk waktu, ya, itu sholatnya tidak sah. Sampai dia merasa yakin bahwasanya memang sudah masuk waktu, atau prediksi kuat bahwasanya waktu memang sudah masuk, maka setelah dia berusaha untuk mengetahui waktu sudah masuk, atau dia mendapatkan informasi dari orang-orang yang terpercaya, maka ketika dia sholat ketika itu maka sholatnya sah. Jadi ini harus mengetahui bahwasanya waktu sudah masuk. Harus mengetahui bahwasanya waktu sudah masuk. Jadi, seperti yang kita katakan tadi bahwa pengertian tentang masalah masuknya waktu ini, ya, apakah dengan keyakinan, jadi bahwasanya dia meyakin bahwasanya matahari sudah terbit, atau tidak sampai kepada keyakinan tetapi ghalabatul dzon. Ini prediksi kuatnya bahwasanya waktu sudah masuk. Maka orang yang sholat pada waktu itu, ini sholatnya dikatakan sah karena sudah masuk waktu. Sanian, kata beliau, ini syarat yang kedua, at-taharatu minal hadatsil asghari wal akbar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti orang kentut, orang buang air kecil, orang buang air besar. Hadas besar seperti orang junub. Ini orang junub, entah itu mungkin karena dia mimpi atau dia berhubungan dengan suami istri. Nah, ini orang yang berhadas hadas besar, maka tidak sah sholatnya seorang wanita kecuali dia suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kecuali kalau memang orang tersebut adalah orang yang masuk dalam kategori memiliki uzur. Ya, memiliki uzur sehingga hadas ini melekat terus padanya dan dia tidak bisa menghindar. Ada orang yang misalnya diuji oleh Allah dengan penyakit yang keluar terus air kencingnya. Ya. Istilah para ulama salisul baul. Ini penyakit bezer yang mungkin bahasa kita. Orang yang senantiasa keluar kencingnya, dan keluarnya juga tidak terasa. Atau orang yang kentut terus, dia nggak bisa untuk
berlepas dari ini. Atau wanita misalnya yang mustahadoh, yakni darahnya keluar terus. Maka orang-orang yang seperti ini tentu kita katakan mereka adalah orang-orang yang memiliki uzur, sehingga walaupun hadas kecil dan hadas besar ada pada mereka, maka sholatnya tetap sah. Begitu juga dengan orang yang tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan tanah. Ada orang di penjara misalnya, ditaruh di tempat yang dia tidak bisa bertayamum dan dia tidak bisa apalagi namanya berwudu, maka mereka adalah orang-orang yang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tetap sholat dengan keadaan mereka, dan Allah yang lebih tahu tentang kemampuan hambanya. Nah berdasarkan tentang persyaratan harus suci dari hadas kecil dan hadas besar ini, maka dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Kalau hadasnya hadas kecil cukup dengan berwudu, tapi kalau hadasnya hadas besar berarti harus dengan mandi. Di hadis yang lain atau di riwayat yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci. Nah, ini syarat yang kedua yang harus dipenuhi oleh seorang wanita sehingga salatnya dikatakan sah. Kemudian beliau mengatakan salisan. Ini yang ketiga, ini syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Taharatus saubi wal badani wal makan. Sucinya pakaian yang digunakan, kemudian badan dan tempat. yakni pakaian yang digunakan sholat, kemudian badan orang yang sholat, dan tempat yang digunakan untuk sholat ini suci dari apa? Dari najis. Suci dari najis. Nah, suci dari najis. Hanya saja jamaah sekalian, para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah ini. Apakah sucinya pakaian atau badan atau tempat itu dari najis merupakan syarat, ataukah yakni hukumnya hanya wajib? Karena ada perbedaan jamaah sekalian. Kalau kita katakan syarat, berarti kalau ada orang sholat, kemudian di pertengahan sholat dia sadar bahwasanya pakaian yang dia gunakan tadi kena air kencing, atau di badannya ada najis yang melekat, ya. Atau tempat yang dia tempati sujud di situ juga ada najis dan dia sedang atau sudah dalam sholatnya.
ketika kita katakan syarat, maka konsekuensinya sholat yang telah dikerjakan itu dianggap tidak sah dan dia harus mengulanginya. Tentunya dengan terlebih dahulu menghilangkan najis yang melekat pada badannya. Berbeda ketika kita mengatakan bahwasanya ini yakni menghilangkan atau mensucikan najis dari badan atau dari pakaian atau dari tempat yang digunakan sholat, ini hukumnya wajib saja. Berarti kalau terjadi kasus yang kita sebutkan tadi, tidak harus mengulangi sholatnya, tetapi cukup menghilangkan najis yang kita ketahui ada, kalau misalnya ada di sandal ya. Kemudian kita melanjutkan ke rakaat setelahnya tanpa harus mengulanginya. Nah, inilah yang kita katakan bahwa ada khilaf, ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama terkait tentang masalah sucinya badan atau pakaian atau tempat sholat dari najis. Apakah dia masuk dalam kategori syarat ataukah dia hanya sesuatu yang dikategorikan wajib. Nah, kalau hadis-hadis atau dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya mensucikan badan, pakaian dan tempat sholat itu dari najis itu banyak. Di antaranya disebutkan oleh para ulama firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir. Iya. Dan pakaianmu maka sucikanlah. Nah, dari sini juga dipahami oleh para ulama bahwasanya kalau mensucikan pakaian wajib, maka tentu mensucikan badan juga lebih utama. Lebih utama. Hadis tentang istinja, ini hadis tentang istijmar, ini semuanya menunjukkan bahwasanya kewajiban untuk mensucikan badan dari najis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk mencuci atau membersihkan madhi yang keluar, yang mengenai kemaluan dan area kemaluannya. Ini juga menunjukkan bahwasanya ada kewajiban di sini, ada kewajiban. Kasusnya salah seorang yang telah meninggal, yang diazab di kubur lantaran dia tidak bersuci ketika dia selesai kencing. Ini juga menunjukkan bahwa kita diwajibkan untuk bersuci dari najis. Dan itu hal-hal disebutkan dalam bab toharoh. Nah, kasus di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat bersama para sahabat dan ternyata di sandal beliau ada najis. Diberitahu oleh Jibril, ketika itu beliau melepaskannya dan melanjutkan sholatnya. Dari sini juga dipahami oleh para ulama bahwasanya kita wajib untuk menghilangkan najis dari pakaian yang digunakan untuk sholat. Tentang tempat, kasusnya seorang Arab Badui yang datang ke masjid dan kencing di masjid apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan kepada para sahabat agar
menyiramkan air ke bekas air kencingnya Arab Badui tersebut. Ya. Semua ini menunjukkan bahwasanya ini kesucian tempat sholat dari najis ini adalah sesuatu yang diperintahkan. Nah, kembali lagi seperti yang kita katakan tadi, ada silang pandangan di kalangan para ulama apakah masuk dalam kategori syarat ataukah hukumnya wajib, dan kita sudah sebutkan konsekuensinya berbeda. Ketika kita katakan syarat, maka ya ketika kita sedang sholat dan kemudian di dalam sholat kita mengetahui ada najis yang melekat di tempat sholat kita atau di badan kita atau pakaian kita, maka mau tidak mau kita harus berhenti sholat dan mengulanginya dari awal, tentunya setelah membersihkan najis tersebut. Adapun ketika kita mengatakan itu hanya wajib, maka sholatnya orang yang dia mendapati najis tatkala dia sholat, maka dia tidak harus mengulang dari awal, tetapi cukup dengan melepaskan najis tersebut ketika mampu untuk melepaskannya, kemudian dia melanjutkan. Dan ini kuat karena kasus yang kita sebutkan tadi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat bersama para sahabatnya, dan ternyata di sandal beliau itu ada najis. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau cukup melepaskan sandalnya dan melanjutkan sholatnya. Maka dari sinilah seperti Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwasanya menghilangkan najis itu wajib, tetapi bukanlah syarat. Karena kalau syarat itu membatalkan sholat, adapun wajib ini maka tidak membatalkannya. Nah, kalau sholat maka dia wajib mengulang. Dan dalam kasus ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulangi, tetapi dia langsung menyempurnakan sholatnya ketika itu. Oleh karena itulah Syekh Mahmud Al-Misri rahimahullahu ta'ala sendiri berpendapat dan mengatakan warrajihu anna taharatas thawbi wal badan wal makan wajibatun lakinnaha laysat syartan fi sihhatis shalah. Kata beliau yang rajih, jadi yang kuat dari dua pendapat yang ada ini, bahwasanya sucinya pakaian, sucinya badan, dan sucinya tempat dari najis itu hukumnya wajib, tetapi bukanlah merupakan syarat sahnya sholat. Ya, bukanlah menjadi syarat sahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi seperti itu berkaitan tentang masalah ini khilaf para ulama dalam masalah yang ketiga ini. Nah, berikutnya kata beliau rabi'an, yang keempat, sitrul aurah. Ini syarat yang keempat, yakni menutup aurat. Ini menutup aurat baik laki-laki maupun wanita hukumnya wajib berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Ya. Bahkan dalam kesendirian pun juga sebagian para ulama berpendapat bahwasanya menutup aurat ya hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, ini perkara yang harus terpenuhi, karena ini adalah merupakan syarat diterimanya sholat seseorang.
Jadi menutup aurat ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, berkenaan tentang masalah aurat, ini para ulama memiliki pandangan tentang auratnya laki-laki dan auratnya wanita. Ya. Maka kata Syekh Mahmud Al-Misri, wa yajuzu kashful aurati lil hajati wad darurah. Ya. Kahalil iktisal fil khulwah. Jadi kata beliau bahwasanya boleh membuka aurat karena kebutuhan, karena darurat, seperti orang ya mandi ya ketika dia sendiri, bukan ketika mandi rame-rame kemudian buka aurat, ketika dia sendiri. Wa waqti qada'il hajah, ketika sedang menunaikan hajat, entah itu BAB atau BAK. Wa ifda'ir rajuli ila ahlihi, dan ketika berhubungan suami istri, kondisi-kondisi seperti ini diberikan keringanan ya. Atau orang yang lagi sedang berobat ya, diperiksa oleh dokter ya, diperiksa oleh dokter yang mau tidak mau harus kelihatan karena lokasi yang sakit di area tersebut. Ini darurat, maka diperbolehkan wanita yang melahirkan ya, memang tempat keluarnya ya di aurat ya, mau nggak mau bidannya, dokternya ya harus ya melihat, tentu menurut kadar keperluan. Nah, auratnya laki-laki ya antara pusar dan lutut. Ya, antara pusar dan lutut. Sehingga Syekh Mahmud mengatakan bahwasanya walihadza fasurratu warrukbatu laysata bi'aurah. Karena itulah ketika kita katakan bahwasanya auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut, berarti pusarnya tidak termasuk aurat dan lututnya tidak termasuk aurat. Ya. Adapun auratnya wanita di dalam sholat, maka kata beliau fa'alaiha an tughtiya jasadaha kullahu fi sholati ma'adal wajhi wal kaffain. Maka wajib atasnya untuk menutup seluruh tubuhnya secara keseluruhan di dalam sholat, kecuali wajah dan telapak tangan. Karena tentang wajah dan telapak tangan ini menjadi perselisihan para ulama. Ya, di antara mereka berpendapat bahwasanya wajah dan telapak tangan ini boleh ini dibuka ketika sholat. Ya, ada lagi yang berpendapat bahwasanya ketika dia di situ ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka wajib ditutup. Sehingga tatkala seorang wanita sholat, kemudian di sekitarnya ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka wajib baginya untuk menutup
seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan menurut pendapat sebagian ulama. Tapi sebagian yang mengatakan juga menutup muka dan telapak tangannya. Jadi, ketika ternyata nampak dari apa yang wajib untuk ditutup, nampak dari apa yang wajib ditutup, dan dia sholat, maka kata para ulama sholatnya sah tetapi dia berdosa. Sebagian ulama berpendapat demikian. Kalau yang nampak itu tidak banyak. Kalau yang nampak itu tidak banyak. Kalau nampaknya banyak, maka mereka sepakat bahwasanya sholatnya sah. Nah, ya kelihatan dikit, mungkin pergelangan tangannya, atau kelihatan dikit rambutnya, maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia berdosa tapi sholatnya sah. Ini kalau terbukanya dalam keadaan dia tahu dan dia sengaja. Adapun kalau mungkin karena ditiup angin, nggak sengaja, maka ini tidak mengapa dan tidak membatalkan sholat, dan dia juga tidak berdosa karena di luar dari kemampuan dia. Yang kita maksudkan adalah wanita yang dari awal dia sudah tahu bahwasanya kerudungnya itu agak pendek sehingga ujung rambutnya kelihatan dikit. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan sholatnya tidak sah, sebagian mengatakan sholatnya sah tetapi dia berdosa. Nah, bagaimana dengan kaki? Bagaimana dengan kaki seorang wanita? Apakah juga dia wajib untuk ditutupi atau tidak? Kata Syekh Mahmud Al-Misri, faqad warada haditsu Ummi Salamah annaha sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Datang hadisnya Ummu Salamah bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin wa laysa 'alaiha izar? Apakah seorang wanita itu sholat dan dia tidak memiliki dir ini kayak gamis lah, pakaian, dan juga tidak memiliki penutup kepala dan tidak memiliki sarung, ini pakaian bawah. Qal idza kanat dir'u sabiqan yughatti atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin laisa 'alaiha izar? Apakah seorang wanita sholat menggunakan gamis dan khimar dan dia tidak memiliki pakaian bawah? Jadi yang dipakai adalah pakaian atas, ada penutup kepala dan juga ada jubah gamis, tetapi pakaian bawahnya, yakni sarungnya tidak ada. Kata beliau, idza kanat dir'u sabiqan yughatti zuhura qadamaiha, kalau gamisnya itu jadi bisa menutupi punggung kedua kakinya. Tetapi hadis ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya hadisnya lemah
dilemahkan oleh para ulama, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Nah, berangkat dari ini maka seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam kitabnya wa kullul mar'ati auratun, yakni fis shalah, wanita seluruhnya itu adalah aurat di dalam sholat, illa wajhaha wa kaffaiha wa dhahra qadamaiha, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya dan punggung kedua kakinya. Di pendapatnya Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya mengecualikan. Berarti kalau kita melihat, berarti Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwa menutup jadi punggung kaki itulah tidak wajib. Iya. Karena beliau mengatakan illa wajhaha wa kaffaiha wa dhahra qadamaiha. Jadi beliau mengecualikan dari apa yang beliau kategorikan sebagai aurat di dalam sholat. Dan Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala juga menukilkan bahwasanya apabila punggung kedua kakinya itu terbuka, maka sholatnya boleh, sholatnya sah. Dan ini kata beliau mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Berbeda dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah, atau Al-Imam Malik, begitu juga dengan Al-Imam Malik rahimahullah, berpendapat bahwasanya wanita semuanya adalah aurat. Ya, bahkan Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang wanita ketika sholat tidak boleh kelihatan, sampai pun kukunya juga tidak boleh kelihatan. Sampai kukunya tidak boleh kelihatan. Nah, Syekh Mahmud Al-Misri berusaha untuk merangkum khilaf di kalangan para ulama dan mengatakan walladzi yatarajjahu li jawazus sholati ma'a kashfi dhahiril qadam min aw fi ghairi hadratil ajanib wa in kanal ahwat sitruhuma wallahu a'lam. Jadi yang rajih menurut beliau adalah bolehnya sholat dibarengi dengan terbukanya punggung kaki dalam kondisi tidak ada laki-laki yang bukan mahram. Jadi wanita, menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri, bahwasanya seorang wanita itu boleh sholat dalam keadaan punggung kakinya kebuka, dengan catatan ketika itu dia sholat dan tidak ada laki-laki yang bukan mahram yang ada di sekitarnya. Ada dia sholat sama wanita-wanita yang lain, maka menurut apa yang dikuatkan dan dirojihkan oleh beliau maka boleh. Tetapi beliau juga mengatakan meskipun yang lebih hati-hati adalah menutupnya. Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang kebolehan. Tetapi mereka sepakat bahwa kalau menutupnya itu tentu lebih utama. Nah, kata beliau yustahabbu an tusalliyal mar'atu fi thiyabillati
tasturu badanaha fama kana fihi ziyadatun fit tasattur fahuwal afdal. Dianjurkan wanita untuk sholat menggunakan pakaian yang menutup badannya. Maka kata beliau, semakin banyak tambahannya untuk menutup badannya, maka itu semakin utama, semakin lebar yang menutupi badannya, maka itu semakin baik, semakin baik. Karena itu kita dapatkan bagaimana ulama seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan pakaian wanita dalam sholat, beliau mengatakan qad ittafaqa ammatuhum 'ala dir'i wal khimar. Sepakat, umumnya para ulama sepakat bahwasanya mereka menggunakan, wanita itu menggunakan gamis dan khimar, penutup kepala. Wa ma zada fahuwa khairun wa astar, dan lebih dari itu ketika ditambah lagi dengan pakaian bawah menutupnya, maka itu lebih baik dan lebih menutupi. Ada jilbabnya lagi, maka ini lebih baik. Nah, jamaah sekalian, bagaimana dengan anak wanita yang belum balik misalnya? Apakah dia juga wajib untuk menggunakan tutup kepala ketika dia sholat, ataukah tidak? Maka kata Syekh Mahmud Al-Misri, al-bintu shaghiratul lati lam tahid wala aw la yajibu 'alaiha al-ihtimam asna as-shalah. Anak perempuan yang belum haid, belum balik, maka dia tidak wajib menutup kepalanya ketika sedang sholat. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima sholatnya seorang wanita yang sudah balik kecuali dengan khimar. Nah, mafhumnya bahwasanya kalau belum haid berarti tidak mengapa kalau dia tidak menutup kepalanya. Jadi seperti itu, bahwa kondisi wanita misalnya yang belum haid, dia sholat dalam keadaan tidak menutup kepalanya, maka tidak mengapa. Dan kalau kita melihat bahwasanya juga belum balik berarti belum berdosa ketika dia meninggalkan sholat, karena belum dalam kategori mukallaf. Nah, itu syarat yang keempat, ini menutup aurat. Syarat yang kelima kata beliau, khamisan, ini istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Nah, ini sesuatu yang wajib hukumnya, menghadap kiblat. Jadi kalau ada orang sengaja dalam keadaan dia mampu untuk menghadap kiblat tapi dia menghadap selain kiblat, maka tentu sholatnya tidak sah, karena syaratnya tidak terpenuhi. Ijma, sepakat para ulama tentang masalah ini. Karena Allah sudah meminta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, arahkan wajahmu ke al-masjidil haram. Kita disuruh untuk menghadap ke Ka'bah. Kita disuruh untuk menghadap ke Ka'bah. Nah,
Ya, ada mungkin kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk menghadap ke Ka'bah. Seorang untuk tidak menghadap ke Ka'bah. Ada misalnya anggaplah dia sholat di kendaraan. Ya, kendaraan umum. Yang dia kalau perkiraan dia kalau dia nunggu sampai tujuan lewat waktu sholat. Dia naik bis misalnya setelah sholat zuhur. Habis itu sholat asar belum. Dia perkirakan bahwasanya bis ini akan nyampe setelah maghrib. Maka dia sholat zuhur, dia sholat asar. Iya. Ketika sudah waktunya di mobil. Ya. Kalau dia mampu menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kalau dia tidak mampu, maka kembali ke firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut kemampuan kalian. Jadi patokannya adalah mampu. Bagaimana ketika kendaraan yang ditumpangi ternyata arahnya berlawanan dengan kiblat, tapi dia mampu, maka dia nggak masalah. Mobilnya mengarah ke timur, dia menghadap ke belakang. Kalau dia mampu untuk berdiri. Kalau dia tidak mampu, maka kembali lagi bahwasanya dia melakukan apa yang dia mampu. Tapi jangan heran bahwasanya di sana ada pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Tetapi pendapat yang kuat bahwasanya daripada mengerjakan sholat di luar waktu, maka kerjakan walaupun itu di kendaraan. Karena Allah tahu kemampuan hambanya, bahwasanya inilah yang dia mampu ketika itu. Bagi dia boleh sholat di atas kendaraan. Ya, boleh sholat di atas kendaraan. Nah, ada beberapa permasalahan ya yang berkaitan tentang masalah kiblat ini, bahwasanya ketika seseorang, misalnya seorang wanita sudah berusaha untuk mengetahui arah kiblat, kemudian dia sholat. Setelah dia sholat, dia ketahui ternyata bahwasanya arah kiblat tadinya salah. Ya, salah. Maka apakah dia harus mengulang sholatnya atau tidak? Jawabannya bahwasanya tidak perlu mengulang sholatnya. Ya, tidak perlu mengulang sholatnya. Karena di awal dia sudah berusaha, qadarullah ternyata salah. Bahkan hal seperti ini pun juga pernah terjadi. Ya, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikisahkan oleh Amir bin Rabi'ah. Beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin muzlimah. Kami dulu pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisi malam yang gelap gulita. Falam nadri ainal qiblah. Kami tidak tahu kiblatnya arah mana. Fa shalla kullu rajulin minna ala ya'lihi. Maka setiap orang sholat, ya, mereka sholat. Falamma asbahna, tatkala ya sudah pagi, zakarna dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami ceritakan perihal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fanazala fa aynama tuwallu fasamma wajhullah.
ke arah manapun kalian menghadap, maka di sana ada wajah Allah. Maka sesuatu yang di luar kemampuan seorang wanita sudah berusaha untuk mengetahui arah kiblat, setelah sholat baru dia mengetahui bahwasanya ternyata sholatnya tadi tidak mengarah kiblat, maka ketika itu sholatnya sah dan dia tidak perlu untuk mengulangnya. Ya, tidak perlu untuk mengulangnya. Syarat berikutnya jamaah sekalian yang harus dipenuhi oleh seorang wanita yang sholat adalah niat. Ya, niat. Ya. Innamal a'malu bin niat. Sungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, ini sesuatu yang harus ada ketika orang sholat, bahwasanya dia harus meniatkan. Kalau sholat duhur, niatkan sholat duhur. Kalau sholat asar, niatkan sholat asar. Nah, ada beberapa perkara-perkara berkaitan tentang masalah niat. Ya, bahwa yang perlu diketahui, ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati. Seluruh ibadah yang dikerjakan oleh seorang muslim, niatnya itu ada di hati. Sepakat para ulama. Sehingga mereka juga sepakat bahwasanya seandainya seseorang mengucapkan niat dengan lisannya, berbeda dengan apa yang ada di hatinya, maka yang menjadi patokan adalah yang ada di dalam hatinya. Ini disepakati oleh para ulama. Ada orang niat hatinya sholat zuhur, tetapi di lisannya dia katakan usolli fardhul asri, tapi hatinya sholat zuhur. Maka yang menjadi patokan adalah yang dipatokan adalah niat di hatinya. Jadi kalau di hatinya sholat zuhur dan dia sedang sholat zuhur, maka sah sholatnya. Tapi kalau di hatinya sholat asar sementara di lisannya sholat zuhur, padahal dia sedang sholat zuhur, maka yang menjadi patokan di hatinya sholat asar, berarti sholatnya tidak sah karena tidak niat. Nah, para ulama juga mengatakan bahwasanya melafazkan niat ini adalah perkara yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat para ulama bahwasanya tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dikerjakan oleh Khulafaur Rasyidin. Ya, bahwasanya melafazkan niat dan menjaharkannya itu sesuatu yang baru. Tidak ada dalil, tidak ada asar dalam masalah ini. Sehingga dari sini sebagian ulama berpandangan bahwasanya melafazkan niat, menjaharkan niat adalah perkara dan masuk dalam kategori perkara bid'ah. Ya, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mungkin beliau lakukan kalau memang itu
adalah sesuatu yang disyariatkan. Para sahabat juga dengan demikian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memiliki perkataan dalam masalah ini. Ya. Beliau mengatakan lam yunqal aw lam yanqul muslimun la 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi annahu qad talaffaza qabla at-takbir bilafdhin niyyah la sirran wala jahran wala annahu amara bidzalik. Jadi tak seorang pun muslim yang menukilkan dari Nabi dan juga tidak dari salah seorang sahabat Nabi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melafazkan sebelum takbir dengan lafaz niat. Jadi melafazkan niat sebelum takbir, baik lafaz secara sir ataupun lafaz secara jahar, yakni secara besar. Dan juga tidak ada yang menukilkan dari Nabi bahwasanya Nabi memerintahkan hal tersebut. Ya. Jadi beliau mengatakan tidak ada. Dan memang kita sudah sepakat tadi, katakan bahwasanya ulama sepakat bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Dan mereka sepakat bahwasanya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi atau para sahabat pernah melakukan hal yang demikian. Kalau seandainya pernah terjadi satu kali atau dua kali, dia pasti akan ada riwayat yang sampai kepada kita. Akan ada riwayat yang sampai kepada kita, dan tentu kita ketahui bagaimana Nabi sholat di belakangnya para sahabat. Sebagaimana bacaan-bacaan yang lain mereka dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu juga seandainya beliau pernah melafazkan niat yang mereka dengar, pasti akan ada riwayat yang sampai kepada kita. Ya, akan ada riwayat yang sampai kepada kita. Maka ketika itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan faziyadatu hadza wa amsalihi fi sifatis shalah bimanzilati sa'ir ziyadatil muhdatsati fil ibadat. Penambahan ini dan yang semisalnya ini dengan melafazkan niat baik secara sir ataupun secara jahar itu dalam sifat-sifat sholat setara dengan semua penambahan-penambahan yang baru di dalam ibadah. Ya, seperti kata beliau kaman zada fil idainil adzan wal iqamah, seperti orang menambahkan azan dan iqamah dalam sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ketika mereka melakukannya, ini adalah sebuah perkara yang tidak pernah dicontohkan. Wa man zada fis sa'i na'am salatan ay salat raka'ataini 'alal marwa wa amsali dzalik. Ya, sebagaimana juga orang menambah di dalam ketika mereka sa'i salat 2 rakaat di atas bukit Marwah. Ya, nanti misalnya salat 2 rakaat lagi di atas bukit Safa. Ini sama hukumnya. Ini perkara-perkara yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sifat salatnya kemudian ditambahkan, maka kata beliau hukumnya sama dengan penambahan-penambahan ya yang baru pada semua ibadah. Dan tentu kita sudah tahu bahwasanya
apa yang dikerjakan di luar dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan berkaitan tentang masalah syarat sahnya sholat dan beberapa perkara-perkara yang masih berkaitan tentang niat nanti akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi saya dan bagi jamaah sekalian. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.